Salam jumpa, kembali bersama saya Sarah Mirsa dalam program Daai Inspirasi, menayangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, jalinan jodoh yang terangkai antara relawan suci dengan pesantren Nurul Iman Parung Bogor terus berjalin. Salah satunya melalui bakti sosial kesehatan. Kegiatan yang rutin dilakukan relawan suci ini merupakan fasilitas kesehatan yang diberikan bagi para santri dan santriwati agar tetap terjaga kesehatannya. Liputannya berikut ini. Yayasan Buddha Suci Indonesia kembali mengadakan baksos umum dan gigi di Pondok Pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Jalinan jodoh yang telah terjalin sejak tahun 2003 membuat kegiatan baksos ini rutin diadakan setahun 2 kali. Faktor ekonomi, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan banyaknya santri yang tinggal di sana membuat kebersihan kurang terjaga, sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Ya, untuk membantu santri dan santriwati yang di pesantren Nurul Iman, untuk alat-alat kesehatan di sini mungkin masih kurang ya. Jadi kita baksos ini sangat membantu mereka lah. Acara yang dimulai dengan sambutan dari santri yang membaca ayat suci Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Kemudian peresmian yang ditandai dengan pemukulan beduk oleh perwakilan pondok pesantren dan relawan Timah. Dihadiri oleh relawan Tangerang dan Jakarta, 38 dokter umum dan gigi, dan 11 perawat yang ikut bersumbangsi. Namun keterbatasan tenaga medis dengan jumlah santri membuat baksos ini dibatasi. Pasien yang ikut serta hanya berjumlah 1.200 orang. Ikatan jalinan kita dari Nurul Iman sama Yayasan Buddha Suci tetap jodoh sampai dari dunia sampai akhirat. Ya, semoga adanya ini saling membantu kita, saling adanya rasa manusiawi antara yang lain sama yang lain gitu. Pemeriksaan pasien dilakukan 2 sesi, mulai dari santri perempuan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan santri laki-laki. Hujan yang turun tidak mematahkan semangat dan antusias para peserta untuk memeriksakan kesehatannya. Seperti Umi, merupakan salah satu pasien yang memeriksakan kesehatan dengan keluhan giginya yang berlubang. Tadi kan niatnya yang di sini ya, yang sebelah sini yang bulang gede ya. Niatnya mau dicabut, ternyata dari bagian kesehatannya ini kalau ditempel nggak bisa. Kalau dicabut, ya akhirnya saya memutuskan untuk cabut. Ternyata di sini ada bekas gigi yang udah copot, ternyata masih ada sisanya. Jadinya di sebelah sini yang suruh cabut. Untuk saat ini kebanyakan pasien berlubang, terutama berlubang yang sudah sisa akar ataupun lubang yang sudah terlalu besar, karena gigi juga banyak. Terutama kebersihan cara mereka menyikat giginya, ya, jadi kebersihan mulutnya yang kurang. Mungkin juga perlu latihan cara menyikat gigi di sini. Sedangkan dari poli umum, mayoritas penyakit yang dikeluhkan pasien adalah skebis, yang disebabkan karena kurang menjaga kebersihan. Saya lihat kebanyakan itu keluhannya dari penyakit kulit ya, terutama yang kita sebut sebagai skabies. Nah, penyakit skabies ini sebetulnya penularannya tuh dari lingkungan yang jelek, dari hygiene yang jelek gitu ya. Jadi yang lebih penting adalah kita melakukan namanya sanitasi lingkungan. Jadi
tempat tidurnya yang bersinggungan dengan kulitnya itu kita bersihkan, ya kita masih bersihkan sehingga kuman-kuman yang tungau-tungau ini bebas. Jadi baru kita bisa memutus rantai penularan penyakit ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan adanya baksos umum dan gigi ini, semoga para santri bisa lebih menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Irawati, Rocky, Parung, Bogor. Melalui kegiatan pelestarian lingkungan, relawan Seci tak hanya melakukan pemilahan barang tak terpakai, namun juga memberikan informasi tentang pentingnya menjaga bumi dengan bijak memakai barang kebutuhan sehari-hari. Berikut liputannya. Akhir pekan merupakan waktu yang biasanya dihabiskan bersama keluarga. Begitu juga yang dilakukan oleh Unian, pria 42 tahun. Unian mengajak keluarganya untuk menghabiskan waktu dengan mengikuti kegiatan pelestarian lingkungan yang biasa dilakukan oleh relawan Seci. Ada saya, ada mertua saya, mama ya, terus ada istri saya dan ada 2 anak saya. Ya memang kan kita pengen satu keluarga punya kegiatan yang sama ya, punya kebiasaan baik yang sama, jadi kita bisa sama-sama banyak belajar lah. Cuman kalau anak-anak kan pasti masih senang main-main gitu ya, ya mereka happy-happy aja sih. Ya, lebih kurang 1 tahun Unian bergabung menjadi relawan Seci. Dengan keikutsertaannya mengikuti kegiatan pelestarian lingkungan, Unian berharap dapat menjaga dan melindungi bumi. PL itu kan untuk pelestarian lingkungan. Jadi memang kalau bukan dari kita nih untuk menjaga bumi kita ya, kita harus bisa memelihara bumi kita ya. Ya siapa lagi gitu ya. Jadi memang PL bagus ya supaya orang punya kebiasaan tahu bagaimana caranya menjaga dan melindungi bumi sendiri. Kegiatan pelestarian lingkungan salah satu misi dari Yayasan Buddha Seci. Hingga kini terus dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sini kita sih udah di Kenari Hijau ya, kita udah jalan sih setahun lebih ya. Kita sebetulnya di Huai Peak sebetulnya baru tahun ini jalan di 3 titik. Jadi kita ada di Muara Karang yang baru tahun ini, kemudian yang Kenari Hijau yang sudah berjalan setahun lebih, dan yang udah agak lama itu yang di depan Chingsetang, yang di depan Ceci Center, itu udah cukup lama. Ya, hanya yang tahun ini berjalan tuh di Kenari Hijau sama yang di Muara Karang. Botol minum kemasan, koran bekas, serta berbagai macam sampah yang sebenarnya bisa didaur ulang kembali merupakan barang-barang yang dikumpulkan relawan Seci. Sebetulnya kita memperbanyak titik daur ulang ini bertujuan untuk menggalang bodhisatwa. Kita juga menggalang relawan dan warga dan sekitarnya. Jadi kita harapkan dengan kita mengembangkan titik daur ulang, jadi kita harapkan kita bisa mengajak warga dan relawan yang lebih banyak lagi. Rasa kepedulian terhadap lingkungan yang dilakukan pun dapat menjadi sebuah motivasi bagi diri sendiri. Maka timbullah sebuah sikap yang bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan. Nedi Puspita, Herdin, Dai TV, Jakarta. Menjalin hubungan baik dengan penerima bantuan terus dilakukan relawan Seci dengan berbagai kegiatan. Seperti kali ini, relawan Seci memberikan penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi para penerima bantuan. Liputannya berikut ini.
Relawan Seci Kantor Penghubung Batam membimbing para penerima bantuan seci atau yang disebut dengan Kananfu untuk mengikuti kegiatan Kananfu Huijia atau Kananfu pulang rumah yang rutin dilaksanakan pada minggu pertama setiap 2 bulan sekali. Setelah mengambil bantuan biaya hidup ataupun pendidikan, dalam Kananfu kali ini, Relawan Seci Batam bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam, khususnya di bidang damkar atau pemadam kebakaran, untuk memberikan penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi para Kananfu. Tidak cukup hanya dengan penjelasan, tim damkar mengajak para Kananfu untuk turun ke halaman posko daur ulang untuk melakukan simulasi secara langsung. Memiliki sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar akan memberikan dampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian program Dai Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.